له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha besar, Zat yang maha agung, Zat yang maha pengampun, maha pemaaf, maha pengasih dan juga penyayang, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan menerima syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ada Ibu juga ya? Alhamdulillah ya. Kita sudah memasuki hari ke-19 ya. Sekarang gimana gampang karena sesuai dengan tanggal. Jadi terima kasih atas undangannya Mas Hadi, kemudian dari manajemennya DBT, Mas Ari, Mas Fahmi juga, dan semua Bapak Ibu sekalian. Saya hadir di sini sebenarnya bukan untuk tausiah ya, lebih kepada mungkin kita sharing aja, sharing saling mengingatkan dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mulai sharing dengan bertanya sama Mas Brian. Enggak, ini bukan ujian, bukan ujian. Mas Brian, kalau sekarang DBT itu punya berapa ya? Apa namanya startup ya? Ada 50 ya? Ada aplikasi ya? Produk ya? 50 ya? Ada yang sudah kira-kira diterima market dengan sangat masif gitu? Kita masih berjuang ya? Ya. Masih berjuang. Masih on the way, Pak. On progress. Nah, mungkin saya tanya sama Mas Dian tahu nih. Mas, kalau misalnya nih DBT kemudian tiba-tiba ada satu ide itu dari luar, kemudian sudah ada satu dia punya produk yang sangat bagus. Produk ini pasti dibeli sama masyarakat. Satu ya, pasti dibeli. Yang kedua, profitnya itu tinggi banget. Kemudian dia nggak punya beban atau kewajiban yang besar kepada pihak lain. Kemudian nggak ada pesaingnya, dan kemudian perusahaan ini atau startup ini itu akan diprediksi untuk dapat angel investor dalam jumlah yang sangat besar. Kira-kira mau nggak jadi bagian dari DBT? Kayaknya bukan ujian, ini bebas saja. DBT boleh apa enggak gitu? Mau kan enggak? Harusnya mau dong. Kalau dari sudut pandang ya sebagai institusi atau suatu individu Pak ya. Kalau dari suatu institusi, gimana tadi disampaikan poin kedua profitnya tinggi ya. Berarti kan puas segala macam gitu. Terus secara kemaslahatan juga bagus kan. Masyarakat dari bermanfaat.
Ya. Jadi dari sisi kegunaan manfaat maupun dari sisi Iya. bisnisnya ada ya, bagus dari sisi perusahaan. Ya. Tapi ketika kita dari sisi lebih pendek lagi, sisi individu atau karyawannya Ya. seperti apa? Agak Karyawannya pasti lah kalau perusahaannya kemudian bagus bisnisnya pasti damai kan ke karyawan. agak sekat dikit gitu. Iya. Tapi kira-kira mau kan? Insya Allah kalau memang Oh, iya. bermanfaat. Iya, iya. Tapi ada juga loh, dengan ditawari perusahaan sebagus itu, ada juga yang nggak mau ngambil. Ada yang nggak mau ngambil peluang yang demikian bagus itu. Bapak Ibu tahu nggak itu perusahaan apa kira-kira? Perusahaan itu namanya perusahaan Ramadan. Allah menyediakan bulan Ramadan ini dengan menghapus semua dosa-dosa kita. Ini Pak, kemuliaannya ya, dihapus semua dosa-dosa kita. Kemudian, kita nggak ada kewajiban tuh, nggak abad dihapus. Kemudian pahalanya berlipat-lipat kan, profitnya tinggi banget, 700 kali lipat. Bahkan profitnya ada yang pada saat malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan atau dengan 83 tahun. Bapak Ibu, 83 tahun itu umur ibadah ya. Kita kan bisa katakanlah saya Mas Ali gitu, kira-kira di angka 50-an. Kan ini ibadahnya paling cuma seberapanya. Kita dikasih kesempatan pahala sebesar 83 tahun minimum. Itu bisa lebih dari itu, bisa berkali-kali lipat. Kemudian nggak ada pesaingnya Bapak Ibu sekalian, karena setan-setan semuanya dibelenggu. Nggak ada pesaingnya. Musuhnya cuma diri sendiri aja, yaitu hawa nafsu, nafsu amarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian ya saya belum masuk dalam kerjanya ya. Yang berikutnya adalah bayangin, kemudian Allah akan memberikan ganjaran berupa surga Bapak Ibu sekalian. Dengan semua tawaran yang luar biasa tadi itu, masih ada tuh yang kemudian gak mau ngambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu gini, ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Acung. Rasanya kita manusia itu tempatnya salah ya Bapak sekalian ya. Artinya keuntungan apa yang lebih besar daripada kita dihapuskan semua dosa-dosanya? Dan soal dosa ini kan, ketika kita mau masuk surga atau neraka, itu kemudian dihitung kan, ditimbang-timbang antara dosanya dengan kebaikannya. Dosa, kalau kebaikan kita walaupun saya sudah melaksanakan yang baik-baik, tapi kemudian dosa kita 0, lebih berat timbangan kebaikannya, kita insya Allah masuk surga. Sebaiknya kalau kita kemudian pahalanya banyak, tapi kemudian dosanya jauh lebih banyak, maka kita kemungkinan masuk neraka. Tapi ini Allah di bulan Ramadan ngasih pahala gede banget, positif banget, negatifnya nggak ada Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin situasi apa yang lebih menarik dari situasi itu. Ini yang nggak boleh kita kemudian harus renungkan. Ini keberkahan yang luar biasa, betapa Allah rahmatnya memberikan rahmat bagi kita semuanya gitu. Bapak Ibu sekalian, nanti ya pada saat kita itu masuk ke alam akhirat itu, ada satu orang yang dia kemudian setelah melewati Siratul Mustaqim itu berhenti di pintu surga dan kemudian atau neraka. Karena ditimbangnya itu ternyata sama besar, persis sama besar jumlah kebaikan dan dosa-dosanya. Nah, ketika itu dia kemudian berharap, saya bisa berbuat kebaikan yang nilainya senilai selembar kertas tisu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu hanya, jadi kita membayangkan di situasi itu ya, betapa memang kemudian
tugas kita sekarang ini bagaimana memaksimalkan bekal kita untuk menghadapi situasi itu, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kemudian kita harus pastikan bahwa tadi ya, satu, pahala dosa dihilangkan, pahala dilipat gandakan, kemudian setan dibelenggu, doa-doa itu dikabulkan. Ya. Surga dibuka, neraka ditutup. Jadi ini kemuliaan yang tidak ada lebih daripada itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita hilangkan kesempatan ini untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kemudian untuk mengisi semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan? Ada 5 hal. Yang pasti yang pertama puasa wajib ya, puasa Ramadan. Jadi puasa ini kalau puasa sunnah biasa aja itu 1 hari kita berpuasa itu menjauhkan neraka 70 tahun, Bapak Ibu sekalian. Itu puasa sunnah. Puasa Ramadan pasti beratus kali lipat tuh. Yang kedua, setelah puasa, yang lainnya adalah kita perbanyak semuanya. Jadi bulan peningkatan. Kita harus meningkatkan sholat kita. Perbanyak sholat, bukan hanya sholat wajib. Yang pasti sholat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Bapak Ibu kalau bisa coba itu konsisten untuk kita jalankan. Perbanyak sholat. Ada sholat kemudian taraweh. Bisa tadi ya 22 ya, 22 tambah witir. Dan kemudian ada sholat tahajud. Ya. Maksimalkan itu Bapak Ibu sekalian. Sholat duha. Jadi kita diperintahkan memang kemudian untuk memperbanyak sholat. Yang berikutnya adalah kita dimintakan untuk memperbanyak baca Quran. Kalau ayat Al-Quran itu jumlahnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? 6.236 kalau di luar bismillah ya. Itu kalau kita bagi katakanlah 29 atau 30 hari, kemudian kita bagi 5 sholat waktu, Bapak Ibu sebenarnya bisa kemudian menghatamkan dalam satu periode Ramadan ini dengan membaca 22 ayat sebelum sholat, 22 ayat setelah sholat. Kalau kita konsisten baca itu, insya Allah kita bisa hatam di akhir Ramadan. Perbanyak baca Quran. Kalau nggak bisa 22 rakaat, 1 lembar 1 hari boleh. Kalau nggak bisa juga 1 hari 1 ayat boleh. Yang penting konsisten aja membacanya, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kalau 1 ayat mungkin agak keterlaluan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak baca sama sekali. Jadi sempatkan waktu, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran juga. Jadi kita harus kemudian mendekatkan lebih banyak dengan baca Quran. Itu yang ketiga. Yang berikutnya kita diminta untuk perbanyak zikir, Bapak Ibu sekalian. Banyak zikir-zikir yang kemudian bisa kita lakukan di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman DPT, ada tips di sini. Kadang-kadang kita kan ada Rasulullah mencontohkan beberapa contoh-contoh zikir yang ringan dibacakan tapi kemudian pahalanya sangat besar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah, Allahu Akbar. Semua coba dibaca. Jangan hilangkan itu Bapak Ibu sekalian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kemudian terbanyak. Puasa yang terbaik adalah puasa yang paling banyak zikirnya. Manfaatkan itu Bapak Ibu sekalian. Nah yang berikutnya adalah kita diminta untuk memperbanyak sedekah. Jadi pada kesempatan ini ya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak banyak sedekah, silahkan Bapak Ibu bisa pilih. Tapi yang paling bagus adalah sedekah setelah sholat subuh, sedekah pagi itu. Bapak Ibu sisihkan 1.000 rupiah, 500 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kalau punya rezeki lebih tambahin lagi. Yang sudah melakukan tambahkan lagi. Misalnya
sebelumnya 1000 jadi 2000, yang sebelumnya 2000 jadi 5000. Itu malaikat itu mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari untuk diberikan keberkahan selama hari itu. Dengan sedekah subuh Bapak sekalian, jangan lewatkan itu. Ya. Jadi itu tadi 5 amalan utama yang bisa kita lakukan. Ya, tadi puasa, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, dan perbanyak sedekah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dengan 5 amalan tadi kita perlu menyiapkan bekal apa supaya kita bisa serius untuk menjalankan semua amalan tadi. Juga ada 5. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita punya niat yang harus kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Mas Dian dipanggil sama Mas Ari, atau gini, kalau Mas Dian dari sini mau pergi gitu keluar dari Kebayoran, pergi tanpa tujuan, maka Mas Dian ketika ketemu sampai dengan semakin macet kota, itu cenderung milihnya gue balik aja nih ke kantor lagi, ke tempat semula. Tapi kalau Mas Dian dipanggil sama Mas Ari kemudian di Kebun Sirih sampai dengan Semanggi itu macet, Mas Dian akan cari jalan gimana caranya supaya nyampe. Turun dari mobil, naik sepeda motor, kalau perlu jalan kaki atau lari atau naik apapun. Ketika orang itu sudah punya tujuan, niat yang jelas, tekad yang kuat, itu seberat apapun ujian tantangannya, kita akan coba carikan solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya tekad tuh. Saya di bulan Ramadan ini harus dapetin tuh malam Lailatul Qadar. Saya di bulan Ramadan ini harus dapatkan itu ampunan dosa-dosa kita. Saya harus dapatkan pahala yang demikian besar. Saya harus berdoa untuk kemudian buat semua tekad itu Bapak Ibu sekalian dalam keseharian. Insya Allah ketika sudah diniatin seperti itu, Allah akan bukakan jalan-jalan untuk kemudahan ke arah sana. Walaupun bisa jadi Allah uji dengan beberapa tantangan-tantangan. Satu niat. Yang kedua ilmu Bapak Ibu sekalian bekalnya. Kita bisa dengan mudah mencari beberapa referensi dari ustaz-ustaz yang kita semua yakini misalnya gitu. Tadi tuh bacaan yang mudah tapi ringan, mudah ringan tapi pahalanya luar biasa. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, kalau kita sholat taraweh di antara 2 rakaat itu satu ada bacaan yang diantaranya kalau kita baca itu dengan penuh penghayatan, saat itu juga seluruh dosa-dosa kita itu dihapuskan Bapak Ibu sekalian. Apa yang tahu? Bacaannya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pemaaf, yang suka memaafkan, maafkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami. Dibaca dengan penuh penghayatan di antara 2 sholat tarawih itu, insya Allah akan gugur dosa-dosanya kita. Bapak Ibu tahu nggak bedanya maaf sama diampuni? Dimaaf sama diampunkan. Kalau diampunkan itu kesalahannya dihilangkan, tapi catatan buku kesalahannya tetap ada. Tapi kalau dimaafkan, kesalahannya dihilangkan dan catatan kesalahan kita dihilangkan semua Bapak Ibu sekalian. Betapa Allah ngasih rahmat yang luar biasa dengan bacaan tadi. Ini dari dari Siti Aisyah ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca di antara 2 sholat tarawih. Coba betapa Allah begitu memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, ilmu-ilmu itu Bapak Ibu coba pelajari, datang ke majelis ilmu. Lihat, cari beberapa referensi. Jadi harus ada bekal ilmu ya. Bekal yang ketiga kemudian bagusnya adalah fisik pasti. Kita dengan semua kesibukan kita butuh fisik yang tetap sehat supaya kita bisa fokus ibadah, fokus bekerja. Kemudian insya Allah kita kemudian mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Jadi makan yang sehat. Walaupun kadang-kadang kita bukan itu waduh lihat gorengan ini enggak. Itu ya Mas ya. Jadi itu habis sekalian. Jaga fisiknya. Kalau bisa orang-orang kecil pada saat kemudian sedang di tempat bisa ya. Berikutnya yang harus disiapkan apa?
harta. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah dapat semua THR ya. Insya Allah dapat ya. Oh belum, ada belum? Oh, belum cair Pak. Ya. Mudah-mudahan yang belum bisa segera cair ya. Jadi karena kita tadi tuh, kita mau niat setiap hari itu kalau bisa jangan hilang sedekah subuhnya atau sedekah-sedekah yang lain. Siapkan harta kita untuk zakat mal, zakat fitrah, kemudian berbagi dengan yang lain. Harta pasti ya. Bekal yang berikutnya adalah coba kita silakan sorry. Kita harus menyiapkan namanya kepedulian Bapak Ibu sekalian. Karena kita berbuat baik itu bukan dengan hanya bersedekah uang ya, tapi kita punya peduli untuk menolong orang lain, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sendiri kita. Jadi 5 bekal itu yang harus Bapak Ibu kemudian siapkan selama bulan Ramadan. Nah, pertanyaan berikutnya, terus apa ya? Ada nggak kunci sukses supaya kita bisa memaksimalkan nih pahala ibadah di bulan Ramadan? Ada 5. Tadi yang sebut namanya bijak itu singkat. Bijak. B. Bapak Ibu harus berdoa minta pertemukan saya dengan Lailatul Qadar. Berdoa supaya kita bisa menyelesaikan seluruh kegiatan di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan khusyuk. Minta sama Allah. Karena kalau kita minta yang maha penguasanya gitu, maha berkuasa, maha pengasih namanya. Satu berdoa. Yang kedua itu ikhlas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu bulan kita belajar ikhlas. Jadi dulu kita punya terminologi yang salah untuk terkait ikhlas. Pak, kasih mohon bantu saya Pak seikhlasnya. Biasanya pada bilang seikhlasnya dibagi seadanya kan? Seadanya. Bapak Ibu, ikhlas itu esensinya adalah pamrih. Tapi pamrihnya ke Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, yang maha besar. Kalau misalnya kita minta sama konglomerat ya, misalnya lewat depan kita gitu, atau teman kita, oh orang kaya banget, Pak bantu saya Pak dengan berapa saya bantu? 1.000 rupiah aja Pak. Orang kaya banget, miliarder, dimintain 1.000 rupiah, tersibuk gak lu? Gua bisa ngasih lebih baik daripada itu. Nah, Bapak Ibu saat kita panggil sama Allah, minta sebanyak-banyaknya. Jangan minta sebanyak-banyaknya. Karena Allah suka itu, karena Allah maha kaya. Minta sama Allah. Definisi ikhlas itu adalah kita mengenalkan apa kemauan kita, atau kita nggak berharap dari makhluk lain kecuali Allah. Allah yang maha besar, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, yang bisa kita ngasih apa aja ke kita. Jadi kenapa kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu itu zaman dulu banyak prinsipnya sahabat-sahabat Rasul itu adalah ikhlas saja. Karena dengan mengikhlas itu dia mengentolkan tadi kan kemauannya di sini. 1/0 itu berapa? Tak terhingga. Maka akan ada kekuatan tak terhingga yang luar biasa, bantuan dari Allah. Nah ini yang harus kita, karena puasa itu kan pahalanya untuk saya gitu, kata Allah ya. Jadi betapa Allah itu, jadi gini Bang, puasa itu semuanya serba rahasia gitu, kecuali kan sama Allah yang tahu gitu. Kita minum mau wudhu tadi misalnya 2 kali masuk, 3 kali masuk, 2 kali keluar misalnya gitu. Misalnya gitu ya, nggak ada yang tahu. Tapi betapa kemudian Allah memberikan luar biasa ketika kita ikhlas Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan belajar ikhlas. Dulu Rasulullah itu pas zamannya tahun 2 Hijriah, perang Badar. Bayangin 300 orang, 333 orang melawan 1.000 orang, sepertiganya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah bisa mengalahkan pasukan Quraisy itu karena ikhlas, karena minta udah bismillah, percaya sama bantuan Allah. Allah akan dibantu dengan sekian banyak malaikat itu. Itu ya. Jadi betapa ikhlasnya hal yang luar biasa. Yang berikutnya J-nya adalah jalani dengan sabar Bapak Ibu sekalian. Kita tadi ya, kalau sekarang ini kalau kita begini, bulan puasa itu bulan kita cara terbaik untuk memvalidasi diri sendiri. Kalau kita berbuat kejahatan, itu kita nggak bisa membeli bahwa ini dari setan nih.
setan udah dibelenggu semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita kemudian berbuat jahat di bulan Ramadan, itu memang karena diri sendiri. Itu karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu kalau tahu ya, ada hawa nafsu amarah itu sehari-hari itu selalu ditunggangi oleh setan. Kalau kita kemudian biasa lakukan mengikuti nafsu kita ditunggangi oleh setan, pada saat setan itu kemudian dibelenggu, si nafsu ini, nafsu amarah, dia akan berperilaku seperti ketika ditunggangi oleh setan. Jadi kalau kita biasanya misalnya menggunjing orang, kemudian ngejelekin orang, atau kemudian berbuat maksiat yang lain, itu si nafsu amarah itu udah punya kebiasaan itu. Dan ketika tidak ada setan, dia akan melakukan seperti itu. Makanya kemudian Allah dalam surat Al-Yusuf ayat 53, kita diminta untuk memang nafsu amarah itu cenderung membawa kita untuk keburukan. Dan kita diminta untuk menunggangi nafsu amarah supaya gak liar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jalani dengan sabar itu Bapak Ibu sekalian. Sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik bersama Allah, bersama Pak Omang atau bersama diri kita, kita udah senang banget tuh. Wah, ada backing yang kuat nih. Kita bersama Allah. Allah selalu bersama orang yang sabar. Jadi insya Allah kita akan selalu dilindungi. Dan pahala sabar adalah surga yang besarnya sebesar langit dan bumi. Kemudian A-nya adalah bijak ya, J. A awalnya dengan syukur. Kenapa syukur? Karena ketika bersyukur Allah akan tambah nikmatnya kita. Banyak bersyukur kita sudah bisa bekerja di perusahaan yang kemudian juga baik, dengan lingkungan kerja yang baik, pekerjaannya insya Allah halal, anak istri yang kemudian soleh-soleh. Syukuri semua itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita diberikan challenge atau ujian juga nggak ringan gitu ya. Tapi ingatlah bahwa nikmat Allah lebih banyak daripada ujian yang diberikan. Syukur, awalnya dengan syukur. Terakhir adalah kita konsisten menjalankan. Bapak Ibu sekalian, pahala terbaik adalah pahala yang dilaksanakan secara konsisten walaupun kecil. Tadi tuh, kalau kita terbiasa melakukan misalnya sedekah subuh setiap pagi Rp1.000, nggak pernah putus selama Ramadan, jalankan lagi selama Ramadan. Ketika kita lupa satu hari, Allah tetap menilai bahwa sebagai sedekahnya. Betapa rahmat Allah seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kemudian mencari mana amalan-amalan utama yang bisa secara konsisten. Karena setiap orang itu harus punya amalan andalan Bapak Ibu sekalian ya. Mau dalam konteks kalau yang wajib pastilah kita harus sholat ya. Tapi yang kemudian yang sudah itu mau sedekah, mau berbuat baik, mau apapun atau baca Quran, silakan Bapak Ibu sekalian. Harus punya minimal satu amalan andalan, amal andalan yang konsisten kita laksanakan setiap hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada Ibu semuanya bahwa pada akhirnya di bulan Ramadan ini, ya ini agak besar sedikit ya manajemen ya, bahwa kami mengajak semua teman-teman yang hadir di sini, semua jemaah, semua tim DBT, tim untuk tetap produktif dalam bekerja Bapak Ibu sekalian. Jadi udah ada contoh tuh tadi, betapa sahabat dan Rasul itu malah kemudian performansnya kinerjanya luar biasa di bulan Ramadan. Kita harus mencontoh itu. Karena tadi kita belajar di Ramadan kan belajar disiplin ya, disiplin karena sholat kita lebih tepat waktu, ucapan tidak seling. Ada disiplin yang selalu nggak pernah telat tuh. Buka puasa. Disiplin buka puasa. Ya. Tapi itu bagus sekalian. Jadi kita harus lebih disiplin lagi. Catatan di kita ya Bapak Ibu sekalian ya, ini secara dari perspektifnya human capital nih. Perusahaan kita kan sedang tidak baik-baik saja. Saham kita turun cukup jauh. Kinerja kita juga sekarang Telkomsel sebagai grup terbesar juga